Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan, nama saya Hamda, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025, program studi Bahasa Indonesia di LPTK Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MINWDI Montong Selat dengan materi menyimak unsur-unsur intrinsik cerita. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipimpin oleh teman kalian Anis ya. Silakan Anis maju. Mulai. Mulai pelajaran, kita menyanyikan lagu dulu ya. Air kecil silahkan ya, tapi harus minta izin dulu. Kemudian selanjutnya, apabila di dalam kelas itu tidak boleh ada yang saling mengolok ya. Itu kesepakatannya. Selanjutnya ya, pada pagi hari ini guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita ya, terkait dengan materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Tujuan pembelajarannya ya, peserta didik mampu menyimak dengan baik ya apa isi, alur, kemudian tokoh yang ada dalam cerita tersebut. Yang kedua, peserta didik mampu menyimak dengan baik dan bisa mengurutkan unsur-unsur yang ada dalam cerita ya. Itu tujuan yang keduanya. Selanjutnya kita SBK dulu ya. Sama-sama lihat. Semangat.
3 setting, 4 tema, 5 konflik, 6 tokohan, 7 gaya bahasa, 8 suasana, 9 sudut pandang. Ya, tepuk tangan buat Sony. Sebelum kita mulai pelajaran, kita lihat video dulu ya. Semoga sehat selalu dan semangat belajar ya. Pada video kita kali ini, kita akan belajar bab 1, bangga menjadi anak Indonesia, topik A dengan materi unsur-unsur intrinsik teks fiksi. Muatan pelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 6 SD. Teks fiksi. Teks fiksi merupakan cerita yang berisi imajinasi dari penulis, tidak sepenuhnya berdasarkan kenyataan atau bersifat. 2. Menggunakan bahasa konotatif, yaitu bahasa kiasan atau bahasa yang tidak sebenarnya. 3. Tidak menggunakan struktur yang baku. 4. Terdapat pesan moral atau amanat. Unsur-unsur teks fiksi terbagi menjadi 2. Yang pertama, unsur intrinsik. Unsur intrinsik merupakan unsur-unsur yang penting untuk membangun sebuah cerita dari dalam. Yang kedua, unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik kehadirannya hanya sekadar menunjang tokoh utama. C. Tokoh figuran ialah tokoh yang munculnya hanya sesekali. Unsur intrinsik yang ketiga, penokohan. Penokohan merupakan penggambaran secara jelas mengenai watak, sifat, atau karakter dari tokoh. C. Tokoh protagonis merupakan tokoh penengah dalam sebuah cerita. Unsur intrinsik yang keempat yaitu alur atau plot. Alur merupakan rangkaian atau urutan cerita dari awal sampai akhir. Alur dibagi menjadi 3, yaitu A. Alur maju adalah alur yang menampilkan cerita secara runtut dari awal sampai akhir. B. Ada alur mundur adalah alur yang menampilkan cerita dari akhir. Unsur yang ketujuh, amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan penulis cerita kepada pembaca. Unsur ke-8 yaitu sudut pandang. Sudut pandang adalah cara pengarang cerita melihat sebuah cerita. Sudut pandang cerita terbagi menjadi 3, yaitu A. Sudut pandang orang pertama, yaitu penulis sebagai pemeran utama. B. Sudut pandang orang kedua, yaitu penulis sebagai tokoh pembantu. Dan C. Sudut pandang orang ketiga, yaitu penulis sebagai pengamat yang serba tahu. Itulah unsur-unsur intrinsik pada sebuah teks fiksi. Dari video tentang unsur-unsur yang membangun karya sastra, baik itu unsur dari dalam maupun unsur dari luar. Yang pertama tadi ada unsur-unsur yang menjadi pendukung karya sastra atau cerita itu. Yang pertama tadi apa? Alur. Pertama ada alur, yang kedua ya ada tokoh, yang ketiga setting, yang keempat tema, yang kelima
dan sama-sama benar. Anak Indonesia adalah anak-anak yang lahir tinggal di Indonesia, atau anak-anak yang lahir di sini atau salah satu orang tuanya orang Indonesia. Apalagi yang membuat kita Indonesia. Dan disebut ini karena kita bisa berbahasa Indonesia.
bersih karena ayah tetap bersikeras untuk mengantar dan menjemput Hana. 4. Pada awal cerita, Firman mendapat tinggal jelaskan alasannya. Ya, dari Sudah ya? Yang ada yang mau ditanyakan kelompok 1 dan 2 untuk tidak ada? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada kita kasih tepuk tangan dulu. Terima kasih ya Bu Guru, ucapkan dan sampaikan kepada anak-anak guru karena sudah menyelesaikan nilai kita pada pagi hari ini. Nah, dari penjelasan tadi atau diskusi tadi itu ya terkait masalah cerita ya, cerita tentang Tentang unsur ada